beli pulpen dapat bonus catok. Cakap! Hai Easy Friends, ketemu lagi di Easy Talk. Hai Easy Friends, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi bareng saya Diki di acara Easy Talk. Easy Friends, pernah nggak sih kamu nemuin iklan tawaran joki galbay di media sosial kamu? Hati-hati, jangan sampai tergiur buat ikutan. Risikonya besar banget loh. Selain data pribadi kamu bisa disalahgunain, kamu juga bisa terjebak pada modus penipuan yang bisa merugikan keuangan kamu. Nah, sekarang ini kita bakal bahas tentang topik joki galbay. Apa sih profesi itu? Terus gimana cara kerjanya mereka biar bisa bantu kita gagal bayar? Dan apa aja sih resiko yang bakal kita tanggung? Nah, untuk sesi bincang-bincang kali ini, kita punya narasumber yang tepat nih. Nah, Easy Friends, sekarang kita udah kedatangan nih narasumber kita, Rupertus Arvinci dari Departemen Regulatory and Compliance EasyCash. Woi, Vin! Hoi, Mas. Vin, gimana kabarnya nih? Baik-baik, luar biasa. Kayaknya Mas juga luar biasa banget. Luar biasa ya, tetep boxy, botak dan seksi. Luar biasa, banget. Oke, Vin, bisa ceritain nggak sebelum kita masuk ke pembicaraan nih? Iya. Lo kan bekerja di Departemen Regulatory and Compliance di EasyCash. Betul. Nah, itu bisa diceritain nggak job desk-nya ngapain aja sih? Oke, hai si Fred, salam kenal. Gue Rupertus Arvinci dari Regulatory and Compliance Department di EasyCash. Gue khususnya sebagai Anti Money Laundering Manager. Gue ngapain aja sih sebagai Anti Money Laundering Manager dan juga kepatuhan? Gue di situ memastikan dari pembuatan, penerapan, dan juga pengawasan atau yang disebut monitoring berkelanjutan itu supaya kepatuhan dan anti money laundering di EasyCash itu tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, dan tambah lagi teman-teman, gue mau kasih info nih Mas, kalau untuk perusahaan peer-to-peer lending yang sudah berizin dan diawasi OJK, sekarang sebutannya bukan pinjol, tapi pindar, pinjaman daring. Karena kalau pinjol itu berbau ilegal. Jadi ilegal tuh bau Berasa sih, banget. Berasa banget. Jadi pinjol-pinjol itu ilegal. Jadi kita bicara hari ini tentang galbay atau gagal bayar di pindar, seperti itu. Oh wow. By the way, Karvin, biar omongan kita jadi daging semua nih, gimana kalau kita sekarang ngobrolnya sambil makan? Makan, boleh? Makan apa? Hubungannya apa sama galbay? Makan mie pedes. Makan mie pedas. Makan mie pedes sama galbay nggak ada hubungannya, tapi yang penting kita bisa kenyang. Iya nggak? Ada, aku setuju deh. Oke, kalau gitu aku panggil dulu makanannya nih. Woi. Asik ya? Gila, Keren ya? Asik. Nah, Vin, sebelum kita menikmati sajian yang udah ada di meja ini, gimana kalau kita masuk langsung ke pembahasan? Boleh. Nah, gue kan kebetulan nih sering banget nemuin iklan soal tawaran joki galbay tadi gitu. Nah, bisa ceritain nggak sih joki galbay ini apa sih? Terus dia gimana cara kerjanya? Oke, joki galbay. Apa sih galbay itu dulu? Oke. Galbay itu gagal bayar ya. Gagal bayar, guys. Itu joki yang bisa berupa individu atau kelompok-kelompok yang mengiming-imingi jasa menyelesaikan hutang para konsumen, khususnya mereka yang disebut penerima dana atau borrower. Itu. Jadi nanti mereka itu menawari seakan-akan nanti akan ada pencairan atau pemberian dana dalam jumlah besar, peminjaman dalam jumlah besar dengan proses mudah dan cepat. Dan nanti mereka akan melakukan penutupan hutang dengan pinjaman tersebut. Wow. Iya, seperti itu. Lalu nanti data-data dari orang-orang yang tadi mau dibantu, yang katanya mau dibantu tadi, nanti dimintakan seperti KTP, lalu kartu keluarga, foto selfie, Data pribadi kita lah ya. data pokoknya. pribadi. Dan nah di situ akhirnya orang-orang itu dengan mudah, konsumennya tepatnya dengan mudah menjadi bagian dari penipuan para joki galbay tadi atau dilakukannya fraud seperti itu. Wah, seru banget nih ya. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, mungkin kita sambil makan kali ya. Boleh. Nih Coba kita ya. makan mie pedas nih. Ya, tuh bisa nggak ya nih ya, pedes banget nggak sih ini? Enak kok. Gimana? Enak? Enak, Enak. pedesnya beneran. Iya kan? Masa iya settingan? Jadi mereka itu menargetkan mereka khususnya konsumen yang memiliki masalah dalam pembayaran hutang dan kredit macet tepatnya. Apakah ini aman? Tentu tidak ya teman-teman Easy Friends semuanya. Karena data pribadi itu dari konsumen yang sudah memberikan data pribadi tadi rentan disalahgunakan. Bahkan juga ada lagi kepedesan ya. Lumayan ya? Makanya aku makan dikit banget. Enggak apa-apa, banyak juga enggak apa-apa sih. Oke, aku lanjut ya. Jadi silakan. Selain dari penyalahgunaan data pribadi tadi, ada juga tambahan biaya yang sangat mahal bahkan tidak masuk akal untuk joki galbay tadi.
Jadi nanti selain itu, selain biaya yang tidak masuk akal, nanti Joki Galbay dengan data-data tadi yang sudah dimiliki dari konsumen tadi akan melakukan pinjaman di pinjol ilegal tadi gitu. untuk menutupi utang di tempat lain yang bermasalah. Jadi kayak Serem. tutup lubang gali lubang. Wah, Gali lubang tutup lubang tempatnya. kayak Gali berang- dulu baru itu tutup. kayak berang-berang ya. Kayak barang Gali-gali. betul. Pengen tahu nih lebih lanjut nih. Nah, mereka itu si Joki Galbay yang tadi nih, yang oknum-oknum tadi nih, biasanya mereka nawarinya gimana sih gitu lewat sosial media, terus gimana tuh biasanya modusnya? Oke, modusnya salah satunya kayak yang Mas Diki cerita tadi Heeh, di awal, dia tuh biasanya lewat Instagram atau lewat sosial media lainnya, Facebook atau apalah, ataupun melalui pesan singkat secara random, ataupun bisa lewat WhatsApp ya. Oh gitu. Entah dari mana mereka dapat data itu saja sudah suatu pelanggaran. Oh gitu. Ya kan? Nanti kalau mereka menawarkan, pasti menawarkan kembali lagi dengan mudah dan cepat dengan pinjaman dengan plafon yang tinggi. Wow. Nanti setelah itu, wah kelihatannya calon korban ini ada interest nih, udah tertarik nih dengan iming-iming tadi. Lalu mereka memberikan screenshot atau bukti tangkapan layar. Ini loh yang sudah kita bantu, ini loh dana yang sudah cair. Ini kami sangat terpercaya. Wow. Nah akhirnya orang kan teriming-iming kan. Nah dengan data-data yang sudah pas teriming-iming tadi, dimintakanlah data-data tadi, KTP dan sebagainya, dilakukan peminjaman di pinjol ilegal, bahkan dipindah. Nanti setelah itu mereka melakukan penutupan hutang di yang bermasalah tadi. Tetapi setelah melakukan peminjaman yang baru tadi, udah ditinggal gitu aja, nggak ada pembayaran, nggak ada apa. Jadi malah tambah parah dong. Makanya, utang kita jadi malah tambah gede. nggak sih? Hutangnya semakin banyak. Kan? Wah. Maka Joki Galbay itu seburuk itu. Gitu. Nah, Karvin, biar Easy Friends jadi lebih sadar nih untuk menghindari layanan jasa Galbay tadi, bisa ceritain nggak sih apa aja sebenarnya risiko yang bisa kita dapatkan, itu kita rasakan gitu kalau kita menggunakan jasa layanan Galbay tadi? Nah, teman-teman Easy Friends, ada beberapa alasan mengapa kita harus menjauhi jasa Galbay ini. Pertama, karena mereka memberikan tarif yang cukup mahal, itu kisarannya sekitar 300.000 atau 10% dari pencairan yang mereka lakukan. Tinggi banget ya? Tinggi banget. Wow. Ya kan? Yang kedua, ada penyalahgunaan data pribadi. Dan itu sangat mudah disalahgunakan teman-teman untuk penipuan-penipuan atau fraud lainnya. Lalu yang ketiga, data pribadi tadi bisa digunakan untuk peminjaman dana yang seperti tadi, untuk menutupi hutang yang lain, lalu dibiarin gitu aja. Akhirnya utang konsumen semakin Menggulung ya? Betul. Tapi bedanya sama Pindad, semua P2P yang sudah berizin dan diawasi OJK, kita memiliki sistem namanya identifikasi atau verifikasi yang disebut dengan QIC, Know Your Customer. Nah, dengan sistem ini tidak mudah bagi Pindad untuk dijadikan media penipuan. Seperti itu. Oh gitu. Itu bedanya sama pinjol ilegal. Oke, bener-bener ya. Pedes Pedes banget. banget ya. Minum. Jadi nyesel, padahal nih konsepnya gue yang buat gitu. Ya, Jadi nyesel gue juga sendiri. Kak. Kenapa Kak Taichan? Adanya ini. Iya. Oke, jadi bisa kita simpulin nggak sih dari obrolan kita tadi, Kak Arvin? Jadi agar kita bisa terhindar dari tawaran Joki Galbay tadi, berarti kita harus menjaga kondisi keuangan kita. Terus juga kalau minjam pun, ya harus sesuai dengan kemampuan bayar agar terhindar dari kredit macet gitu. Nah, mungkin Kak Arvin bisa lagi nih ceritain atau kasih saran ke Easy Friends. Kira-kira tips apa lagi agar kita bisa terhindar dari terhindar dari kredit macet gitu. Jadi kita harus gimana nih, Kak Arvin? Oke sih friends, bener banget yang Mas Diki bilang, kalau kita harus melihat kemampuan bayar kita. Jadi kalau memang kita mau berhutang, kita bisa lihat seberapa mampu sih kita bayar ke depannya. Jangan sampai kita bisa ngutang banyak, tergiur dengan bunga yang tinggi, kita nggak bisa balikin. Karena idealnya hutang itu 30% dari pendapatan bulanan. Dan juga pastikan kalau teman-teman itu mau meminjam, teman-teman meminjam dengan jumlah yang dibutuhkan. Jangan, wah limitnya tinggi nih, langsung aja ambil semuanya. Padahal masih nggak sebegitu banyak dibutuhinya. Iya. Akhirnya kendalanya pas pengembalian tidak mampu. Kayak gitu, akhirnya dapat kredit macet. Seperti itu. Lalu yang kedua, pilih tenor yang tepat. Semakin panjang tenor yang teman-teman ambil, itu semakin berpengaruh pada biaya yang teman-teman harus bayar kembali termasuk bunga. Jadi, semakin panjang teman-teman pilih tenor, ya semakin banyak biaya yang harus dikembalikan dalam kalkulasi peminjaman itu. Oke. Dan yang ketiga yang paling penting adalah pinjam di Pindad atau platform P2P yang sudah berizin dan diawasi OJK. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa ya, Kak? Kenapa? Kita coba dulu makanannya ya. Oke, silakan. Enak banget sebenarnya. Oke.
Kenapa? Karena platform P2P yang berizin. Pedes Kak. Santai aja Kak, santai. Karena platform P2P yang berizin itu memiliki bunga yang relatif rendah dan pastinya sesuai dengan aturan. Oke. Batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya OJK. Jadi kalau pinjol ilegal itu mereka memiliki bunga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Wow. Jadi semakin kalian minjem di pinjol ilegal ya semakin tinggi yang harus kalian bayar karena bunga mereka tidak ada aturan, tidak ada batasan. Itu perbedaan pinjol dan pindah. Oke. Nah, kalau gitu Kak Arvin gimana sih kalau kita misalkan bisa cari tahu tentang apa aja pinjaman daring yang sudah berizin dan diawasi OJK tuh caranya gimana sih? Caranya paling mudah. Mas Diki dan teman-teman Easy Friends bisa googling, cari daftar P2P yang berizin OJK. Nanti akan muncul tuh listnya, bisa diklik. Itu di mana? Ada di Browsernya? Google, Di ini situsnya OJK. di situsnya OJK. Oke, langsung. Jadi pastikan itu dari website OJK. Nanti teman-teman bisa lihat di situ bukan hanya nama aja, tapi linknya dan nama dari Pinjaman daringnya. dan dari pinjaman daring tersebut. Begitu. Jadi teman-teman lebih baik milih yang sudah ada di daftar tersebut saja, jangan di luarnya. Oke. Gitu. Ada perbedaan nama sedikit, nah teman-teman harus curiga tuh. Karena Kak, gimana tuh? Jadi biasanya tuh ada juga pinjaman online yang ilegal, itu biasanya dia catut nama juga gitu. Betul. Yang asli. Ada yang menggunakan mirip banget dengan perusahaan P2P yang terdaftar, yang Pindar gitu misalnya. Nah, itu kita harus cek lagi nih di website benar atau tidak. Jangan sampai ketika uang cair ternyata dia ilegal dan teman-teman harus bayar bunga yang sangat amat tinggi dan tidak masuk akal tadi. Sementara kan teman-teman sendiri sudah berusaha. Intinya kalau ada perbedaan sedikit saja, udahlah teman-teman udah langsung berhenti. Karena ternyata kalau nanti uangnya sudah cair dan ternyata itu ilegal, teman-teman mau nggak mau harus bayar dengan bunga yang tinggi. Iya. Kalau terlambat sedikit, ada ancaman, lalu misalnya data disebarkan oleh pinjol-pinjol ilegal itu. Bahaya banget ya. Bahaya banget. Karena mereka kan tidak berizin dan tidak diawasi OJK. Oh gitu. Jadi ya semena-mena aja, terserah mereka ya. Sampai namanya Waka. Easy Friends, semoga sesi bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan informasi yang penting buat Easy Friends. Oke, Easy Friends, semoga sesi bincang-bincang kita kali ini aus banget Pak. pedas, nggak kuat gua. Wah, di sesi bincang-bincang kita kali ini dapat banyak banget daging nih, banyak banget informasi penting buat kita. Semoga sesi bincang-bincang kali ini bisa membuat kita jadi lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Terus juga kita bisa terhindar dari kredit macet, bener nggak, Arvin? Oke. Kelola pedasmu. Dan yang paling penting, jangan sampai tergiur deh buat menggunakan layanan jasa joki gagal bayar tadi. Jangan sampai 3 kali itu. Nah, oke Kak Arvin, makasih banget nih kita udah bincang-bincang hari ini gitu kan. Udah bisa berikan banyak banget informasi penting buat Easy Friends. Thank you juga udah ngundang aku ya. Iya, semoga kita bisa ada sesi bincang-bincang lagi yang lebih seru ya topiknya ya. Oke, mungkin terakhir kali ada nggak pesan-pesan buat Easy Friends? Pesannya yang satu lagi tapi nggak pedes bisa nggak? Ini pedes banget. Nggak kuat. Risiko ya. Risikonya ya gitu. Itu Oke. rasanya ini nyobain galbay kayak gini. Kepedesan pedes. dalam membayar. Pedes, bikin keringetan, panas dingin, berdebar-debar. Iya, betul. Jadi Betul. harus jangan sampai galbay ya. Jangan sampai. Oke, pinjam sesuai kemampuan. Nah, Easy Friends, sampai ketemu lagi ya di sesi Easy Talk berikutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Yeay, salam Marisa, manis rindu dan sayang. Bye. Easy Cash.